Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jurnal yang berjudul Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia yang ditulis oleh Firman Muntako pada tahun 2015 volume 25 nomor 1. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis problematika serta proses perwakafan di Indonesia, utamanya pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana analisis tentang problematika perwakafan ini terfokus kepada manajemen dan pengelolaan wakaf yang masih tergolong tradisional dan jauh dari orientasi produk sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Wakaf tersebut. Wakaf sendiri adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Islam sendiri, dasar hukum wakaf adalah sunnah muqaddah karena wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut telah wafat. Nah, hal ini diperkuat atau didasarkan pada surah Al-Imran ayat 92. Di Indonesia sendiri, wakaf pada umumnya berupa tanah, namun sayangnya wakaf tersebut belum dikelola secara baik, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan untuk memberdayakan ekonomi umat. Nah, selain masalah tersebut, problematika wakaf juga meliputi yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai wakaf. Nah, kurangnya sosialisasi mengenai wakaf ini mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak paham mengenai hukum wakaf yang baik. Yang kedua yaitu pengelolaan dan manajemen wakaf yang setengah hati. Nah, di Indonesia saat ini pengelolaan serta manajemen wakaf masih sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan banyak pengelola wakaf yang masih melakukan pekerjaannya dengan setengah hati, sehingga banyak harta wakaf yang terlantar bahkan hilang, dan harta tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif. Yang ketiga yaitu objek wakaf dan komitmen nazir. Nah, nazir ini adalah orang yang bertindak untuk mengurus, memelihara, mengembangkan, serta mendistribusikan wakaf. Jadi, komitmen dari seorang nazir ini sangat diperlukan agar wakaf tersebut dapat berjalan secara kontinu dan dapat dipelihara secara baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai objek wakaf. Nah, objek wakaf ini dapat berupa tanah, harta benda, uang logam, surat berharga, hak intelektual, dan lain-lain. Masalah yang keempat yaitu lemahnya sistem kontrol perwakafan di Indonesia. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini, perwakafan di Indonesia sangat kurang mendapatkan pengawasan yang serius. Hal ini mengakibatkan banyak harta wakaf yang disalahgunakan, hilang, dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap harta wakaf tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah perwakafan tadi, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya-upaya, yaitu salah satunya dengan memberdayakan Badan Wakaf Indonesia. Nah, Badan Wakaf Indonesia ini merupakan salah satu lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengembangkan serta memajukan perwakafan nasional. Dalam Undang-Undang Perwakafan Pasal 48, BWI atau Badan Wakaf Indonesia ini dinyatakan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kota sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menjalankan tugasnya, BWI atau Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai wewenang dan tugas yang meliputi yang pertama, memberikan pembinaan terhadap nasir untuk pengelolaan wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, mengganti atau memberhentikan nazir. Yang keempat,
memberikan persetujuan atas pertukaran harta wakaf, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, wakaf merupakan ibadah kebendaan yang secara tekstualitas tidak ditemukan ayatnya dalam Al-Quran, kecuali ada beberapa hadis Nabi yang secara eksplisit menyebutkan secara gamblang hukum wakaf tersebut. Disyariatkan wakaf yang diwakafkan berupa benda, harta benda yang bersifat langgeng dan dapat diberdayakan seperti kebun, kendaraan, hewan, dan lain-lain, atau yang sekarang dikembangkan yaitu berupa wakaf tunai dan hak intelektual. Seperti yang kita ketahui, wakaf dapat dijadikan sebagai sarana sumber daya umat. Nah, untuk itu harta wakaf harus dikelola oleh natsir yang profesional agar dikelola secara produktif. Di Indonesia sendiri, perwakafan masih sangat perlu untuk dikembangkan, meskipun undang-undang tentang perwakafan di Indonesia sudah sangat bagus. Namun, dalam kenyataannya, undang-undang tersebut belum diaplikasikan secara maksimal di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.